Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Harijah, mahasiswa STAI Anadoah Kuala Tungkal dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Perbandingan Pendidikan Negara Islam dengan judul tentang Sistem Pendidikan Indonesia dan Malaysia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan Malaysia. 1. Pendidikan di negara Malaysia sebelum penjajahan. Malaysia adalah negeri multietnis dan multiras, terdiri dari ras Melayu sebagai ras utama, ras Cina, dan India. Mengingat ras Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional, meski demikian bahasa Mandarin dan bahasa Tamil juga dipergunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari. Sebelum penjajahan, pendidikan di Malaysia berdasarkan sistem pondok yang diadakan di madrasah dan di sekolah-sekolah agama. Contohnya di Pondok Langgar, Pondok Sena di Kedah, Pondok Bukit Martejam, Madrasah Al-Mashhur. Selanjutnya, pendidikan Malaysia di zaman penjajahan memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sebelumnya. Pendidikan zaman penjajahan Inggris bercirikan yang pertama, setiap jenis sekolah khusus mengikuti kaum. Yang kedua, kurikulum sekolah satu dengan sekolah lainnya berbeda. Yang ketiga, lokasi sekolah bagi setiap kaum terpisah. Yang keempat, bahasa pengantar berlainan satu dengan lainnya. Contohnya sekolah Cina bahasa pengantar bahasa Mandarin, sekolah Tamil berbahasa Tamil. Yang ketiga, pendidikan Malaysia pada masa kemerdekaan tahun 2007. Kurikulum pendidikan di Malaysia. Kurikulum pendidikan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum sekolah di Malaysia relatif stabil. Kurikulum yang digunakan di sekolah rendah Malaysia disebut dengan kurikulum baru sekolah rendah atau KBSR, dan data Kementerian Pelajaran Malaysia KBSR mulai diuji cobakan tahun 1982 di 302 buah sekolah rendah sejak tahun 1988. Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai dan hingga tahun 2007 masih dipergunakan. Revisi dilakukan pada tahun 2003, di mana mata pelajaran sains menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, dan pada tahun 2005 penggunaan bahasa pengantar dengan bahasa Inggris diperluas untuk mata pelajaran sains dan matematika. Selanjutnya, jenis-jenis sekolah yang ada di Malaysia, yaitu sekolah kebangsaan, sekolah wawasan, sekolah agama Islam, sekolah mubalik, sekolah bestari, dan sekolah berasrama. Selanjutnya, gambaran umum pendidikan di Indonesia, yaitu jalur pendidikan menurut Sisdiknas, yaitu terdiri dari pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Selanjutnya, jenjang pendidikan formal, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Jenis pendidikan, pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, serta khusus. Kurikulum pendidikan di Indonesia dalam sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan tahun 2004, 1984, 1994, dan tahun 2004, dan terakhir adalah KTSP. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat. Selanjutnya, komparasi konsep dan kebijakan pendidikan di Indonesia dan Malaysia.
yaitu wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan percuma atau gratis. Yang kedua, kenaikan kelas ekspres dan program percepatan. Yang ketiga, sekolah unggulan dan sekolah berasrama penuh atau SBP. Yang keempat, ujian akhir nasional dan peperiksaan. Yang kelima, sekolah berwawasan khusus teknologi informasi dan sekolah bestari atau smart school. Baik, itulah sedikit penjelasan saya mengenai sistem pendidikan Indonesia dan Malaysia. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.